Tipe kepribadian INFJ dan INTJ berani melihat manusia apa adanya, tanpa topeng dan tanpa harapan palsu. Meskipun banyak orang merasa tidak nyaman saat berhadapan dengan INFJ atau INTJ karena cara berpikir mereka tidak menyenangkan secara emosional. Mereka tidak berusaha menenangkan dengan harapan kosong, tidak sibuk mempermanis kenyataan, dan tidak tergoda untuk menyangkal sisi buruk manusia. Ini sering disalahartikan sebagai sikap gelap, dingin, atau sinis. Padahal yang mereka lakukan hanyalah melihat kenyataan secara utuh, bukan sebagian. Sebagian besar manusia hidup dengan ilusi. Ilusi bahwa semua orang pada dasarnya baik. Ilusi bahwa niat baik selalu berakhir baik. Ilusi bahwa perasaan tulus cukup untuk menyelesaikan masalah. Namun INFJ dan INTJ tidak hidup di wilayah ini. Mereka terbiasa mengamati pola, mengingat luka yang berulang, dan mencatat kegagalan manusia tanpa menutup mata. Bukan karena mereka pesimis, melainkan karena mereka menghargai kebenaran lebih dari kenyamanan emosional. Tipe kepribadian INFJ dan INTJ memahami bahwa manusia mampu berempati sekaligus menyakiti, mampu mencintai sekaligus memanipulasi, mampu berbicara moral namun bertindak egois. Kesadaran ini tidak membuat mereka membenci manusia. Justru sebaliknya, mereka berhenti menuntut kesempurnaan dari manusia. Mereka tidak mudah kecewa karena mereka tidak hidup dalam khayalan tentang manusia yang ideal. Bagi INFJ, melihat sisi gelap manusia adalah bagian dari memahami penderitaan manusia secara menyeluruh. Mereka tahu bahwa kepedihan, iri hati, kemarahan, dan kebohongan bukan penyimpangan langka, melainkan bagian dari struktur batin manusia. Karena itu, mereka tidak kaget saat manusia gagal menjadi baik. Mereka hanya merasa lelah jika kegagalan itu disangkal atau dibenarkan dengan alasan moral palsu. Sedangkan INTJ di sisi lain, melihat sisi gelap manusia sebagai fakta yang harus diperhitungkan. Mereka tidak menilai manusia dari kata-kata atau niat yang diucapkan, tetapi dari pola perilaku yang berulang. Mereka sadar bahwa banyak keputusan manusia digerakkan oleh kepentingan pribadi, rasa takut, dan keinginan menguasai. Kesadaran ini membuat INTJ tampak dingin, yang padahal sebenarnya mereka hanya realistis dan berhati-hati. Tipe kepribadian INFJ dan INTJ tidak tertarik pada optimisme buta. Mereka lebih memilih kejujuran yang pahit daripada harapan yang rapuh. Dalam pandangan mereka, kebaikan sejati hanya mungkin muncul jika manusia terlebih dahulu mengakui sisi gelapnya. Menyangkal sisi gelap justru memperkuatnya, karena sesuatu yang tidak diakui akan terus bekerja secara diam-diam. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa tidak nyaman di dekat INFJ dan INTJ. Kehadiran mereka memaksa orang lain bercermin. Mereka memang tidak menuduh, tetapi cara berpikirnya membuat ilusi runtuh dengan sendirinya. Banyak orang lebih memilih ketenangan palsu daripada kejelasan yang jujur. Penting untuk dipahami bahwa melihat sisi gelap manusia bukan berarti mendukungnya. INFJ dan INTJ tidak memuja keburukan. Mereka hanya menolak berpura-pura bahwa keburukan itu tidak ada. Dalam pandangan mereka, tanggung jawab moral justru dimulai dari pengakuan yang jujur, bukan dari citra diri yang bersih di permukaan. Karena itu INFJ dan INTJ sering terlihat lebih dewasa secara mental. Mereka tidak mudah terseret drama moral, tidak cepat percaya pada kata-kata indah, dan tidak kaget oleh pengkhianatan atau kegagalan manusia. Bukan karena hati mereka mati, tetapi karena harapan mereka tidak dibangun di atas ilusi. Berikut 7 ciri spesifik dari individu INFJ dan INTJ tipe ini. Yang pertama, lebih percaya pola perilaku daripada kata-kata. Mereka tidak mudah terpukau oleh ucapan manis, niat baik, atau janji moral. Yang mereka perhatikan adalah kebiasaan yang berulang. Bagi mereka, apa yang dilakukan seseorang jauh lebih jujur daripada apa yang dikatakan. Yang kedua, tidak terkejut oleh sisi buruk manusia. Pengkhianatan, kepentingan pribadi, kemunafikan, dan manipulasi tidak membuat mereka kaget. Bukan karena mereka kebal emosi, tetapi karena mereka sejak awal tidak membangun harapan berlebihan tentang manusia. Yang ketiga, terlihat dingin padahal sebenarnya waspada.
Mereka sering dianggap tidak hangat atau kurang ramah. Padahal sikap ini muncul dari kehati-hatian mental mereka. Mereka menahan diri bukan karena membenci manusia, melainkan karena memahami potensi kerusakan dari kedekatan yang salah. Yang keempat, tidak nyaman dengan optimisme palsu. Kalimat yang terlalu positif tanpa dasar kenyataan justru membuat mereka gelisah. Mereka lebih menghargai kejujuran yang keras daripada penghiburan yang menipu. Bagi mereka, ketenangan sejati hanya muncul dari kebenaran itu sendiri. Yang kelima, punya standar moral internal yang kuat. Mereka tidak mengikuti arus moral umum hanya demi diterima. Penilaian benar dan salah datang dari pemikiran mendalam, bukan dari tekanan sosial. Karena itu, mereka bisa tampak kritis atau bahkan bertentangan dengan mayoritas. Yang keenam, menyukai kejelasan meski menyakitkan. Mereka lebih memilih tahu kenyataan apa adanya daripada hidup dalam kebingungan yang nyaman. Ketidakjelasan dianggap lebih berbahaya daripada kebenaran yang pahit, karena kebingungan membuka ruang bagi manipulasi. Dan yang ketujuh, sulit dekat, tapi sangat konsisten. Membangun kepercayaan pada mereka butuh waktu yang lama. Namun ketika kepercayaan itu terbentuk, sikap mereka stabil dan tidak berubah-ubah. Mereka tidak mudah berpaling karena sejak awal mereka memilih dengan sadar. Pada akhirnya, INFJ dan INTJ tidak sedang berusaha menjadi sosok yang lebih gelap dari manusia lainnya. Mereka hanya berhenti berpura-pura bahwa manusia selalu baik, selalu tulus, dan selalu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dalam dunia yang gemar membungkus kenyataan dengan kata-kata yang manis, keberanian untuk melihat manusia secara utuh justru dianggap ancaman. Bukan karena pandangan ini salah, tetapi karena ia meruntuhkan kenyamanan kolektif yang dibangun dari harapan palsu. Tipe kepribadian ini memahami bahwa kedewasaan tidak lahir dari niat baik, melainkan dari kesadaran akan potensi kerusakan dalam diri manusia. Mereka tidak memuja kegelapan, mereka hanya tidak menutup mata terhadapnya. Namun ironisnya, justru mereka yang berani mengakui sisi gelap manusialah yang sering dituduh dingin, sinis, atau tidak berperasaan. Sementara mereka yang hidup dalam ilusi dipuji sebagai individu positif dan berhati baik. Sebuah standar moral yang menarik. Kejujuran dianggap kejam, sementara penyangkalan dianggap kebajikan. Mereka tidak sibuk menyelamatkan citra manusia, karena bagi mereka citra tidak pernah lebih penting daripada kebenaran. Mereka tidak mengejar kedamaian semu yang dibangun di atas kebohongan kecil yang diulang terus-menerus. Jika pandangan mereka terasa tajam, itu karena kenyataan memang tidak tumpul. Dan jika sikap mereka terasa dingin, mungkin karena terlalu banyak orang yang menghangatkan kebohongan hingga terlihat seperti kebenaran. Tipe kepribadian INFJ dan INTJ bukan masalahnya. Masalahnya adalah manusia yang ingin dipahami sebagai makhluk baik, tetapi menolak bertanggung jawab atas sisi gelapnya sendiri. Dalam dunia yang lebih suka merasa benar daripada benar-benar jujur, orang yang berani melihat tanpa ilusi akan selalu tampak berbahaya. Padahal mereka hanya sedang mengatakan hal yang tidak ingin didengar siapapun, bahwa kedewasaan sejati dimulai saat kita berhenti berbohong tentang siapa kita sebenarnya. Mereka hanya menolak berbohong pada diri sendiri tentang sifat manusia. Mereka memilih kesadaran daripada kenyamanan, kejujuran daripada hiburan emosional, dan pemahaman mendalam daripada penilaian dangkal. Dalam dunia yang gemar menutup mata, keberanian untuk melihat kegelapan seringkali disalahpahami sebagai kegelapan itu sendiri. Menjadi dewasa berarti berhenti berdamai dengan kebohongan sendiri. Tidak semua kegelapan perlu dilawan, sebagian perlu dipahami. Kesadaran menuntut tanggung jawab, dan itulah sebabnya ia dihindari. Mengakui sisi gelap diri sendiri adalah bentuk keberanian yang jarang dipuji. Dunia lebih mudah menerima kepalsuan yang rapi daripada kejujuran yang berantakan. Empati tanpa kesadaran hanya memperpanjang kesalahan. Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.